Nah, mobil ini berkisar di harga pajak per tahunnya itu 13 sampai 14 jutaan lah. Di angka yang lumayan, apalagi indis ekonomi ya. Halo Olexers, balik lagi di YouTube channel Olex Indonesia. Nah, hari ini bareng gua Dava. Kali ini gua ada di Pantai Indah Kapuk alias di Pik nih. Dan tadi barusan gua mampir ke Olex Mobil Store-nya yang ada di Pik nih. Dan salah satu unit yang menarik untuk dibahas kali ini ada sedan premium, eksklusif, sekaligus juga irit. Kenapa? Karena ini ada teknologi hybrid. Nah, apa itu unitnya? Ini adalah Toyota Camry Hybrid 2022. Nah, kenapa kita bahas mobil sedan hybrid dari Toyota kali ini? Karena di IMS kemarin, di 2026 ini, Toyota memperkenalkan lini sedan hybrid terbarunya, yakni Toyota Vios HEV. Nah, di harga yang ternyata nih mirip persis dengan perilisan Toyota Vios HEV dan juga Toyota Camry Hybrid 2022 ini, di harga yang sama, kira-kira bakal worth it yang mana ya? Nah, daripada penasaran, kita bakal ulik spesifikasinya dari eksterior, interior, sampai ke performa mesinnya juga. Daripada penasaran, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Oke, pertama kita mau bahas eksterior bagian depannya dulu nih. Nah, dari Toyota Camry Hybrid 2022 sendiri sudah ada upgrade nih dari Toyota yang mana udah facelift. Dari bagian depannya sendiri, grill depannya lebih lebar ya kelihatannya. Terus juga dari bumpernya juga lebih tegas. Selain itu dari chrome yang ada di samping ini makin mempercantik tampilannya sendiri nih. Dari Toyota Camry 2022 dan yang ikonik tentu ada di emblem Toyota warna biru yang menandakan bahwa ini adalah mobil hybrid Toyota. Oke, nah ngomongin soal Toyota Camry Hybrid 2022 ini dibandingin sama Vios HEV yang baru rilis, ternyata di OLX Mobil Store Peak ini di harga 467 jutaan. Itu udah bisa kalian dapetin di harga cash ya. Nah, sementara untuk harga Toyota Vios HEV sendiri di IMS kemarin itu OTR-nya di harga 460 juta. Itu mah udah beda dikit, nggak nyampe 10 juta. Tentu bikin kita mikir dua kali nih. Apakah mobil second Toyota Camry Hybrid 2022 ini menarik atau justru Vios HEV yang lebih menarik dan juga lebih worth it. Tapi secara tampilan jelas tentu Toyota Camry ini jauh lebih menang dibanding Toyota Viosnya sendiri. Nah, dilihat dari platformnya, ini platform terbaru dari Toyota yaitu TNGA yang mana disematkan dalam mobil ini yang bikin mobil lebih tampilannya lebih sporty dan juga lebih efisien secara bahan bakarnya. Oke, nah dari samping sendiri Toyota Camry ini jelas beda dibanding Vios karena menyematkan chrome list yang ada di sepanjang kaca samping ya. Selain itu panjang mobil ini ada di 4,8 meteran, sementara lebarnya sendiri di 1,8 meteran. Which is kalau misal segede itu harus tentu kita nyiapin garasi yang lebih lebar dan dibanding Vios tentu ini jauh lebih panjang dan juga lebih lebar dari ukurannya. Nah, masuk ke bagian yang juga menarik. Di bagian bannya velgnya ini ringnya ring 18 ya. Tampilannya lebih sporty dan ada list chrome-nya juga di bagian sini. Dan bannya udah Bridgestone Turanza ya. Nah, sebelum kita bahas soal permesinan di mobil ini, gue juga mau ngasih tahu ke kalian bahwa lampu dari Toyota Camry Hybrid ini depan dan belakang udah full LED ya. Dan udah proyektor. Jadi dibanding varian yang tahun-tahun sebelumnya, varian di tahun ini udah proyektor. Nah, masuk ke bagian mesin ya, kita buka dulu kap mesinnya. Nah, oke. Nah, nggak perlu effort karena kap mesin dari mobil ini udah hidrolik ya, ada dua pilar di sini yang menyangganya, jadi nggak perlu ada penyangga lain. Nah, dari tampilan mesin depan ini
ya kalau dibilang rapi sih nggak terlalu rapi ya, tapi ya udah well organized lah kelihatannya. Terus juga mesin dari Toyota Camry Hybrid 2022 ini itu sebesar 2.500 cc ya, dan punya 4 silinder, udah DOHC juga. Dari mesin yang dimiliki ini, mobil ini menghasilkan tenaga mesinnya sebesar 178 PS, sekitaran segitu. Sementara torsinya sendiri maksimal di 221 Newton meter. Nah, dari torsi yang ya mungkin nggak terlalu gede ya dibanding versi bensinnya, ini tentu lebih mengutamakan keiritan dan juga durabilitas dari mesin hybridnya sendiri. Jadi kalau mau pilih irit tentu pilih yang versi hybrid, sementara kalau mau pilih yang lebih performance mungkin lebih pilih yang bensin. Oke, setelah tadi kita ngomongin bagian depan dan juga samping, nah sekarang kita ngomongin bagian belakang dari mobil ini nih. Sebagai mobil sedan tentu ada bagasi bagian belakang adalah kewajiban ya. Nah, di mobil sepanjang 4,8 meteran, kita buka aja langsung ya bagasinya kayak gimana. Nah, meskipun belum ada power tailgate ataupun electric power tailgate, mobil ini kalau dibuka itu langsung ke atas tanpa perlu effort sendiri. Selain itu juga penyimpanan bagasinya juga cukup luas ya. Estimasi dari gue sih kayaknya ini bisa muat 4 sampai 5 koper lah, yang nggak terlalu gede ya. Dan di atasnya juga masih bisa numpuk beberapa barang. Selain itu juga kalau dibuka bagian sini ada beberapa toolkit dan juga ban serep atau ban pengganti ya yang bisa dipakai. Yang unik adalah velgnya sendiri sama dengan yang dipakai nih di mobilnya. Jadi kalau di mobil lain mungkin ban serepnya itu punya velg yang beda gitu ya. Jadi kalau misal amit-amit ada keadaan darurat ganti ban, itu tampilannya jadi beda. Nah, kalau di mobil ini justru jadi nggak ada kelihatan ada perubahan apa-apa kalau misal ganti ban di tengah jalan. Selain itu juga dari tampilan lampunya sendiri ini udah full LED. Ini memanjang ke samping. Terus juga ada juga tulisan Camry dan logo biru sebagai penanda ini adalah mobil hybrid Toyota. Oke, masuk ke bagian dalam kabin dari mobil Toyota Camry Hybrid 2022 ini, sebagai mobil sedan ya, bisa dibilang dibanding dengan mobil SUV yang sekarang justru lebih banyak di pasaran, banyak juga di jalanan, ini jadi salah satu opsi yang menarik. Kenapa? Karena di dalam kabin di baris kedua, mobil sedan tentu ngasih kenyamanan yang luar biasa sih dibanding SUV ya, karena pasti lebih lega, terus juga jauh lebih leluasa untuk duduk dan tingkat kenyamanannya juga lebih enak. Selain itu di bagian dalam mobil ini tentu ini salah satu sedan eksklusif premium yang emang salah satunya adalah cocok untuk dikasih sudut pandang atau POV itu yang lebih baik itu as penumpang ya. Di baris kedua sendiri gue nemuin banyak sekali kenyamanan yang bisa didapetin. Salah satunya adalah ada tray yang ada di bagian samping sini yang bisa ditutup untuk kebutuhan privacy lah. Ini jadi lebih enak. Di kanan kiri ada, selain itu juga di bagian belakang juga ada uh, untuk traynya juga bisa diatur di bagian pengemudi. Jadi secara otomatis ya kalau untuk di bagian belakangnya. Nah, yang unik lainnya adalah di bagian belakang. Ini ada emang berkonfigurasi 5 penumpang ya, cuman di tengah ini Toyota Camry dilengkapi sama armrest. Nah, ini yang spesial nih dari Toyota Camry Hybrid 2022 karena ini ada armrest di sini yang bisa dibuka tutup ya. Nah, ini yang memudahkan ketika kita emang lagi butuh misal untuk 2 penumpang doang, jadi lebih nyaman. Nah, pengaturannya juga lebih spesial lagi nih karena di bagian sini bisa diatur beberapa pengaturan termasuk juga AC. Jadi untuk AC-nya sendiri bisa diatur. Di bagian belakang juga ada AC, 2 buah AC ini bisa di adjust. Selain itu juga ada tray belakang juga bisa diatur dari sini, mau dibuka ataupun ditutup. Selain itu juga pengaturan jok maju mundur bagian kanan kiri depan belakang ini juga bisa diatur semuanya secara elektrik, dan ini semua touchscreen ya. Dan di unit yang ini kebetulan emang masih bagus dan berfungsi ya.
Selain itu juga bisa mindahin atau ganti lagu. Selain itu volume juga bisa diatur di sini. Jadi emang ini jadi salah satu sedan yang nikmat juga kalau misal kalian jadi penumpang di sini. Oke, selain itu juga ada 2 buah cup holder di sini yang bisa kita taruh untuk kalau misal habis beli kopi, 2 buah gelas di sini cukup lah untuk ditaruh di sini. Tapi kalau untuk tumbler kayaknya nggak cukup ya, apalagi yang agak gede. Jadi untuk naruh kopi, minuman ya untuk coffee break atau morning breakfast itu bisa lah. Oke, itu aja dari kenyamanan di baris kedua, emang mantep. Tapi seberapa mantep kalau misal kita bawa nyetir? Driving experience-nya kayak gimana? Langsung kita pindah ke depan. Oke, Olexers, setelah tadi ngebahas seputar eksterior dan juga beberapa interiornya, kali ini gue ngerasain feel berkendara dari Toyota Camry Hybrid 2022. Salah satu yang ngebedain dari versi hybrid dan versi lainnya di tipe tahun ini adalah di heads up display yang ada di depan sini. Meskipun secara fisiknya tuh nggak ada kaca atau bagian apapun di depannya, tapi di bagian pengemudi ini kelihatannya mulai dari tingginya kecepatan itu berapa kilometer per jam. Selain itu juga ada di bagian sunroof sini nih. Nah, meskipun masih agak pakai tangan ya, manual untuk ngebuka kerainya, tapi pengaturan buka dan juga tarik ke belakangnya ini udah otomatis lewat tombol yang ada di tengah sini. Nah, keunggulan dari Toyota Camry Hybrid 2022 ini adalah udah ada fitur Toyota Safety Sense. Nah, ini di generasi kedua ya, sudah ada update dibanding yang generasi sebelumnya. Salah satunya ada ada adaptive cruise controlnya. Nah, yang unik adalah ada kata adaptifnya. Nah, kenapa adaptifnya muncul? Karena kecepatannya itu bisa diatur secara adaptif. Jadi bisa mengikuti kecepatan yang ada di depan nih. Nah, di depan gue ini lagi ada mobil Innova Zenix, yang mana Toyota Zenix ini buat mobil operasional kita ya. Dan mobil ini bisa ngatur kecepatan yang ada di depan, jadi nyesuaiin. Jadi tetap jaga jarak untuk utama safety-nya. Di depan MID ini juga kelihatan di pengemudi ya, itu ada beberapa pengaturan safety ya. Termasuk ada lane departure alert yang ngejaga posisi berkendara tetap sesuai dengan marka jalannya. Selain itu juga ada pengaturan curve speed reduction. Jadi ketika belok nih, ini menarik nih, dibanding dengan mobil-mobil lainnya ya, mungkin sedan-sedan lainnya, ini mobil udah dilengkapi dengan curve speed reduction. Jadi ketika belok, mobil ini udah mengatur kecepatannya sesuai dengan mobil-mobil yang ada di depannya. Terus juga kecepatannya juga nggak terlalu lambat lah, karena beberapa mobil itu yang gue rasain feel berkendaranya itu ketika ada pengaturan kecepatannya atau ngerem otomatisnya itu agak-agak kasar. Terus juga justru yang bikin berkendara tuh jadi lebih terlalu safety gitu, jadi terlalu ngerem. Nah, di mobil ini ngasih pengalaman ngerem itu yang smooth gitu. Jadi TSS di versi Camry ini udah lumayan update sih, dan lumayan bagus dan nyaman untuk dikendarai. Jadi Toyota Camry yang biasanya kita kenal itu untuk mobil penumpang ya, apalagi mobil pejabat atau juga orang-orang yang high class lah, jadi mengutamakan duduk di baris kedua ya. Nah, di Toyota Camry Hybrid 2022 ini justru ngasih pengalaman yang justru ternyata kalau dikendarai juga lebih menyenangkan gitu, terutama apalagi karena safety-nya juga lumayan lengkap ya. Nah, selain itu ngebahas soal TSS-nya tadi, di sini juga dilengkapi sama blind spot monitor ya. Ketika nyetir jauh ataupun ketika di malam hari, ketika musim hujan, ini ngebantu kita untuk tetap waspada gitu kan. Nah, gue mau ngebuktiin bahwa Toyota Camry Hybrid 2022 ini bukan cuma untuk jadi penumpang aja untuk yang beli ya. Jadi kita juga sebagai penumpang itu dikasih pengalaman berkendara yang lebih nyaman dibanding dengan versi-versi sebelumnya, apalagi ini udah facelift. Nah, seperti yang tadi gue udah mention, itu eksteriornya panjang mobil ini di sekitar 4,8 meter dan lebarnya itu di 1,8 meteran ya. Itu ngebikin posisi duduk baik pengemudi maupun penumpang itu jauh lebih nyaman. Nah, untuk di pengemudi sendiri gue ngerasain posisi kaki juga nyaman.
nggak terlalu lurus ya ke depan, karena biasanya mobil-mobil sedan nih agak ada yang agak nekuk kakinya, ada juga yang agak memanjang. Nah ini tuh ngebikin posisi juga nggak terlalu nekuk. Selain itu pengaturan jok juga udah elektrik ya, dari maju mundur ataupun tegak, reclining juga ini udah bekerja dengan baik ya untuk memudahkan pengendara. Ini semuanya udah elektrik. Nah dengan platform terbaru TNGA dari Toyota, ini ngebikin mobil ini jauh lebih sporty. Terus juga dari Toyota sendiri emang ngebikin mobil ini lebih irit ya, apalagi ini mobil hybrid. Dan untuk Toyota Camry Hybrid 2022 ini adalah generasi yang ke-8 ya. Jadi sudah mengalami banyak sekali perubahan, apalagi ini adalah generasi pertama yang dilengkapi sama facelift. Jadi ini adalah salah satu mobil yang worth it buat dimiliki. Sementara kalau dilihat-lihat nih, seperti yang udah gue mention sebelumnya, bahwa kehadiran dari Toyota Vios Hybrid di IMS 2026 kemarin yang dibahas di episode sebelumnya di YouTube, itu di harga 460 juta juga. Jadi secara harga mobil ini juga sudah mengalami depresiasi, dan akhirnya sekarang ini seharga gitu sama Toyota Vios HEV. Nah, kalian bisa tinggal pilih aja deh, mau pilih Toyota sedan entry level yang hybrid Vios atau sedan yang sekelas Camry yang udah lebih canggih juga, terus juga lebih banyak fiturnya. Selain itu juga yang menarik itu ada di bagian heads up display, sama di bagian atas ini ada sunroof. Itu ngasih pengalaman yang lebih mahal dan juga lebih luxury lah. Selain itu juga dari setirnya, ini kulit yang cukup nyaman untuk digrip, meskipun keringetan ini nggak masalah, tetap nyaman. Terus juga di bagian AC nih, ini bukan dual zone lagi, ini bisa 3 zone, bayangin ada 3 zona AC di sini di bagian depan, jadi nggak takut kegerahan lah. Nah selain itu ada juga pendingin kursi. Jadi di bagian penumpang depan dan juga pengemudi itu ada pengaturannya. Jadi biar kita tetap adem sepanjang jalan ketika nyetir jarak jauh, apalagi kayak di peak sekarang ini ngebantu banget untuk ya mempertahankan posisi nyamannya untuk duduk tetap adem gitu ya. Nah mobil ini berkisar di harga pajak per tahunnya itu 13-14 jutaan lah, di angka yang lumayan, apalagi indis ekonomi ya. Untuk beli mobil bekas di harga 460 juta mungkin itu jadi salah satu angka yang worth it. Cuman ya kalau dibandingin sama Toyota Vios di harga yang sama ya, di harga 460 juta, mungkin dengan harga pajaknya yang lebih murah, ini bisa jadi pertimbangan lain nih ketika kita mau beli mobil antara Vios atau Camry Hybrid ini. Ya Camry kalau misalnya lo pilih otomatis lo bakal dapat semua fitur, semua tampilan, dan yang terpenting adalah mungkin lo bisa upgrade ya kehidupan yang sebelumnya. Terus ketika punya Camry Hybrid tentu jadi prestis tersendiri ya. Oke, gue habis aja lewat turunan dan juga tanjakan dan turunan tadi di daerah Pik 2 sini. Itu cukup mengasih pengalaman yang enggak mungkin effortless lah bisa dibilang, karena gue nggak nginjek rem sama sekali. Terus juga gue nggak perlu nyesuaiin speednya tuh effort gitu. Nah sementara ketika gue masuk ke mobil ini pertama kali tadi, gue kaget karena setirnya itu langsung adjust sendiri. Jadi terakhir mungkin sistem safety atau fitur keamanan yang lain ada di mobil ini adalah airbag. SRS airbagnya juga
lumayan banyak. Kalau nggak salah ada 10 titik ya airbagnya. Meskipun konfigurasi mobil ini adalah 5 penumpang, jadi 2 di depan, 3 di belakang. Meskipun ya kalau misal bertiga di belakang agak repot ya, terlalu sempit. Oke, kali ini gue mau nyobain tenaga dari mobil ini seberapa cepat dari 0 sampai 100 km per jam. Ini mau gue cobain. Oke, let's go. Lumayan kenceng juga, meskipun kalau dari mesin ini tenaganya itu di sekitar 220-an Newton meter ya untuk torsinya. Jadi bisa dibilang mobil ini memang bukan disetting buat mobil ngebut banget. Dibanding dengan versi bensin, mobil ini justru emang dirancang untuk iritnya. Jadi lebih utamain irit ketimbang kencengnya. Jadi dibanding bensin sama hybrid punya keunggulan masing-masing. So itu kembali pilihan dijatuhkan kepada pemiliknya masing-masing. Apakah memilih mobil hybrid yang justru lebih irit atau mobil bensin yang mungkin lebih ngutamain kecepatannya. Ya meskipun nggak beda jauh sih kalau misal dibanding yang hybrid dan juga bensin. Selain itu transmisinya juga udah e-CVT ya, jadi udah disesuaikan lebih dari generasi-generasi yang sebelumnya. e-CVT ini ngasih pengalaman nyetir yang lebih smooth. That's why tadi juga udah gue bilang, mulai dari belok terus juga nanjak turun itu justru ngebuka pandangan kita bahwa ternyata mobil sedan di harga high class ini emang benar-benar nggak cuman ngasih pengalaman berkendara sebagai penumpang itu nyaman, tapi juga sebagai pengendara atau pengemudi juga enak gitu bawanya. Jadi stigma Camry mobil penumpang itu kayaknya sudah terpatahkan, apalagi di generasi Camry Hybrid 2022 yang udah facelift ini. Oke, itu dia tadi pembahasan dari Toyota Camry Hybrid 2022. Nah, kalau di awal gue udah nge-mention seberapa worth it mobil ini dibanding Vios HEV. Tentu gue pribadi ngerasain dan juga ngelihat dari bentuk, terus juga cobain juga driving experience-nya kayak gimana. Ada 3 poin yang bisa gue tarik dibanding dengan Vios HEV. Yang pertama, tampilannya yang lebih eksklusif, yang lebih mature, terus juga ngasih kesan yang lebih mewah lah, luxury dibanding dengan Vios HEV. Selain itu ada juga secara luas ya dari bagian interiornya, terus juga bagian bagasinya ini jauh lebih luas dibanding Vios HEV. Selain itu juga di driving experience-nya sendiri nih jadi kunci nih, bahwa si Camry Hybrid ini emang udah teruji emang nyaman. Selain itu juga safety-nya juga lumayan banyak ya di tahun 2022. Even Vios HEV sudah ada TSS-nya, tapi karena ini udah ada juga TSS bahkan di generasi yang kedua, ini bisa jadi salah satu opsi yang menarik. Kalau lo yang demen sama sedan, tentu ini bisa jadi salah satu opsi yang menarik nih. Meskipun mungkin kalau dibandingin sama pajak dari mobil lain kayak Vios, tentu ini bakal lebih gede karena ini di harga 13-14 juta rupiah. Sementara di konsumsi BBM mungkin ya agak mirip-mirip ya, karena ini sama-sama hybrid dari Toyota dan mesinnya sendiri juga nggak berbeda dengan yang terbaru dirilis sama Toyota di Vios. Tentu di harga yang mirip-mirip, Vios di harga 460 dan ini di harga 467. Harga cash di OLX Mobil Store Pantai Indah Kapuk, tentu ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat kalian. Nah, kembali lagi, kalau cari mobil tentu pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kalian beli di OLX Mobil, tentu semua unit yang sudah dijual itu dijamin sudah diinspeksi sebanyak 188 titik. Jadi nggak perlu worry. Dan benefit-benefit lainnya juga didapatkan jika kalian membeli mobil di OLX Mobil. Dan kalau kalian tertarik sama mobil ini, langsung aja mampir ke OLX Mobil Store Pantai Indah Kapuk atau kunjungi website olxmobil.co.id.
Nah, kalau kalian gimana nih? Pilih Toyota Camry Hybrid 2022 atau Vios HEV 2026 yang baru rilis? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini serta subscribe YouTube channel OLX Indonesia. Kita bahas apa lagi di video berikutnya? Komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Dava, pamit. Dadah.